وجميع أولادكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة إن الله يغفر لهم ثم يدعو من عبد وأنفق وسجد في هذا المصلى سابقا ولاحقا إن الله يغفر لهم ويرحمهم عند درجاتهم في الجنة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة أن الله يجعل لهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل لهم قبة من قبال النيران على هديه وكل الصالحة سلمي وقوية بسر رسوله الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi أهل الصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang selalu memberikan kita nikmat kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk kita sama-sama mempelajari ilmu syariah, bagian daripada ilmu syariah. Walaupun ini kitabnya kitab adhkar, tapi ada di sini tasnif ilmu fikih tentang salat. Ada saya sedikit bukan ada wacana dari orang-orang yang ingin berganti. Kemarin ada yang menurut saya ingin mengganti ratibul haddad menjadi ratib ar-rifa'i. Dengan tuduhan bahwasanya Habib Abdullah bin Amr al-Haddad mengambil atau menjiplak daripada ratib karangan Imam Ahmad al-Rifa'i. Imam Ahmad al-Rifa'i kita sepakat bahwa beliau adalah imam yang besar, pendiri tariqah ar-Rifa'iyah. Dan Imam Abdullah bin Amr al-Haddad juga merupakan pendiri daripada tariqah al-Ba'an. Sama-sama imam yang besar. Dan harus perlu kita ketahui di sini bahwasanya ratibul haddad itu bukan karangan, bukan Al-Habib Abdullah mengarang. Itu beliau ambil dari riwayah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kesamaan itu ya wajar. Kalau kita ngaji kitab Minhajul Tullah yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Al-Ansari dengan kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi, itu ada kemiripan, ada kesamaan. Bukan berarti Imam Abu Zakaria Al-Ansari mengambil, mencuri daripada Imam Nawawi. Ratib itu artinya susunan, menyusun. Jadi disusun, diambil dari riwayat zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau ada kesamaan ya wajar, karena mengambil riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di sini ikut mengganti ya.
sanadnya itu dari dengan nama apa? Khatib al-Haddad. Kita tidak punya ilmu untuk mengganti, punya hak apa kita mengganti? Ya, nama yang sebenarnya kita ambil, ya, kita terima itu ijazahnya Khatib al-Haddad. Ya. Jangan sampai nanti kita mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan ikut-ikutan dengan apa yang kita lihat di media sosial. Ya. Kalau kita punya pendirian yang teguh, kita tidak gampang diombang-ambing oleh berita-berita yang ada di media sosial. Karena kita punya pegangan. Ya. Saya punya pegangan. Ya. Habib Muhammad Muslim bin Abdullah. Jadi sudah tidak akan goyah pendirian. Kalau orang yang punya sanad itu yang tidak jelas mana sanadnya itu bisa goyah. Ya. Itu sedikit tentang Khatib al-Haddad. Beliau Imam Abdullah bin al-Haddad seorang yang buta. Ya. Dari umur 4 tahun sudah buta. Mengarang banyak kitab. Dan kitabnya itu dipakai, dipelajari di beberapa pesantren tersebut, di masjid-masjid, masalah diniyah, Qidatul Awam, banyak. Seorang yang alim, mana mungkin beliau mencuri, ya? Bahasanya mencuri. Kita tidak bisa memakai bahasa yang lebih halus, ya. Bahaya, orang luar biasa. Saya berlepas tangan kepada orang-orang seperti itu. Baik, kita sampai pada bab azkar sujud, ya, bab zikir-zikir di dalam sujud. Fa idza faragha min azkar al-i'tidal, apabila selesai seorang musolli, ya, daripada dia mengucap zikir ketika i'tidal, ya, ketika i'tidal apa itu? Mestinya kan? Sami Allahu liman, banyak kan zikir-zikirnya itu. Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, banyak itu kemarin ya. Waalaikumsalam. Min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du, banyak itu. Setelah kita selesai membaca zikir i'tidal, dan yang paling pendek itu Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ketika imam mengucap Sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga ikut mengucap Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ada mazhab lain yang mengatakan tidak perlu mengucap Sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana lakal hamd. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kabbara wa huwa sajidun, kemudian dia mengucapkan takbir, lalu dia sujud. Sujud itu apa secara bahasa? Kecondongan, ya, atau dia secara syar'an itu meletakkan 7 anggota badan, ya, ketika sujud, ya, 7. Ya, 7 anggota badan, ya, telapak, jidat, ya. Kalau hidung itu sunnah, ya, hidung itu sunnah, tidak wajib. 2 lutut dan jari-jari. Kalau dia mengangkat salah satunya, maka tidak terpenuhi rukun sujud. Ya, tidak mengenai, dia angkat satu kaki itu, ya, itu berarti dia tidak memenuhi rukun sujudnya. Jadi harus 7 anggota badan. Yad'a jabhatihi ala al-ardi, meletakkan jabhatih ini, jidatnya ini di atas. Kalau al-ard berarti kita menerjemahkannya bumi, padahal al-ard itu ma tahta
kaki kita itu adalah al-ard. Jadi al-ard itu bukan sesuatu yang ada di tanah, bukan yang di bawah. Kalau kita sholat di lantai 2, al-ard kita maka apa yang ada di bawah kaki kita itu tempat sujud kita. Kan ada masjid di lantai 2. Berarti apa yang ada di bawah kaki kita itulah al-ard kita, tempat sujud kita. Ya. Mata al-qadam. Wa qad qaddamna hukma hadhihi takbirah. Dan telah kami sebutkan di permulaan daripada hukum takbir ini ketika kita mau rukuk atau mau sujud, wa annaha sunnatun, itu hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib hukumnya. Ya, kemarin masih ingat ya? Itu wajib. Hukumnya wajib. Lau tarakaha, kalau kita meninggalkannya, la tabtulu sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Wala yasjudu lis-sahwi, tidak perlu kita sujud sahwi. Karena ini merupakan sunnah hay'ah, ya, bukan sunnah apa-apa. Tapi ketika kita meninggalkan daripada zikir ini, kita mau sujud, kita tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka itu jatuh daripada hukum makruh. Makruhnya makruh tanzih, ya, makruhnya tanzih. Kalau kata Imam Hasyiyah al-Baijuri mengatakan cacat ibadahnya. Kalau kita melakukan makruh tanzih di dalam sholat, maka ibadahnya itu cacat, sah tapi cacat, ya. Hilang afdalnya, fadilah daripada sunnah itu hilang, ya. Fa idza sajada ata bi adhkaris sujud. Kemudian kalau dia hendak sujud, maka ada beberapa zikir daripada sujud. Wahia kathiratun, dan itu banyak sekali. Ya, itu bagus itu. Ta'lim sebenarnya betul. Imam Syafi'i mengatakan memang ta'lim itu harus sambil nyatet. Tapi kalau sudah sampai makamnya ustaz-ustaz itu enggak punya. Kalau sudah sampai ustaz saya bisa Hasyim enggak punya. Karena sudah pernah dengar ilmunya. Gampang lupa ingat. Ya, faminha, dan diantaranya daripada zikir-zikir itu marawainahu, apa yang kami ambil riwayatnya dari fi sahih Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, min riwayatin Hudzaifah al-Muqaddimati fil ruku'i bi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kami sebutkan, maksudnya Imam Nawawi mengambil riwayat dalam kitab Sahih Muslim daripada riwayat Imam Syekh sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman, ya, bahwa bacaannya itu sama, ya, ketika Nabi ruku, ya, dalam sifat Nabi ruku, hina qara al-Baqarah, ketika Nabi membaca surat al-Baqarah, wa surat An-Nisa, wa ala Imran, dan surat ala Imran, fi raka'atin wahidah, di dalam rakaat yang satu. La yamur bi ayatir rahmatin illa sa'ala, tidaklah Nabi menjumpai ayat-ayat tentang rahmat kecuali Nabi memohon kepada Allah, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala bi ayati adab, kalau Nabi menjumpai ayat-ayat adab, ya, seperti dalam surat Al-Ghasyiyah ada kan? Ya? Atau dalam surat Al-Qari'ah tentang neraka itu, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, ya. Illa ista'adha, Nabi pasti memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ta'allum, ya, pelajaran buat kita umatnya. Pelajaran buat kita umatnya. Tsumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la.
Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya Nabi itu hampir-hampir sama dengan berdirinya. Jadi Nabi baca surat Al-Baqarah, sujudnya itu hampir-hampir sama dengan Nabi ketika berdiri. Ini namanya ada di dalam ilmu fikih itu rukun tawil, rukun yang panjang, termasuk berdiri itu rukun tawil. Makanya kadang-kadang orang yang duduk itu walaupun dah hafal Quran, ketika sholat itu mereka membaca Al-Quran, ya, membawa Al-Quran, karena rukunnya rukun panjang. Ya, walaupun mereka dah hafal Al-Quran, karena kepingin mengambil fadilah daripada rukun yang panjang seperti yang Nabi kerjakan. Ya, biasa itu dalam sholat-sholat sunnah sendiri, ya, itu mereka membawa Al-Quran, dibaca Al-Quran. Ya, jadi sujudnya Nabi itu seperti hampir-hampir qariban min qiyamihi, seperti ketika beliau berdiri. Ya, ada rukun qasir itu seperti tumanina, ya, tidak duduk di antara dua sujud, itu rukun yang pendek-pendek. Ya, kalau berdiri, sujud, ruku itu bisa panjang, boleh panjang. Kalau sholat sendiri, ya. Kalau sholat berjamaah jangan sampai memberatkan makmumnya. Ya. Karena banyak orang yang tua yang punya kesibukan yang lain. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat, tapi pernah menegur orang yang sholatnya lama. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami sholat, kemudian dilapori, ya, pada Nabi, ini Mu'adz bin Jabal sholatnya panjang, baca surat Al-Baqarah. Yang dimarahi, yang ditegur Mu'adz bin Jabal. Afattan anta ya Mu'adz, engkau membuat fitnah. Ya, kalau sholat berjamaah, usahakan yang ringan saja, ya. Kecuali beberapa makmum yang kita sholat itu di Temurun itu, sholat tarawih itu sepakat kan makmumnya untuk beberapa jam sampai khatam Al-Quran. Nah, itu tidak apa-apa, ya kan? Yu'thiruna bit-tatwil, mereka kepingin sholat yang panjang, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Dan yang perlu diingat lagi, tempat sujud seorang imam atau siapapun tidak boleh empuk. Saya lihat beberapa masjid masih empuk. Harus tahammul, harus kita merasakan bahwasanya kita itu dahi kita mengena pada benda yang keras. Ya, tidak boleh sujud itu di tempat yang, karena di sujud di kasur itu tidak boleh, bantal itu tidak boleh. Kalau ada udur, ya. Makanya pengimaman itu tidak boleh yang sejadahnya itu tebal. Sekarang banyak sejadah yang tebal supaya nyaman, ya. Padahal tempat sujud itu harus kita merasakan bahwa kita itu jidat kita itu harus merasakan kerasnya lantai, ya. Warawina fi sahihain Bukhari wa Muslimin. Kami mengambil riwayat di dalam dua kitab Al-Bukhari wa Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini riwayat diambil dari dua kitab sahih, ya, Bukhari dan Muslim, dari Sayyidah Aisyah, ya, istrinya Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ini riwayat Sayyidah Aisyah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ruku ataupun sujud memperbanyak
masih ngaji, yang rukuk itu sama bacaannya dengan sujud, ya. Allahumma firli, Nabi masih memohon ampun. Beberapa syarah mengatakan mengapa Nabi memohon ampun. Salah satunya adalah tarbiyah buat kita, ya. Itu salah satu. Yang kedua, Nabi tawadhu kepada Allah, ya, hadap asal. Orang biasanya kalau tidak salah sama orang dia minta maaf. Itu namanya apa? Orang yang tawadhu, tidak salah tapi minta maaf. Yang ketiga, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Segala satu perkara yang kita anggap baik bagi kebanyakan orang itu baik. Tetapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu adalah keburukan. Ya mungkin Rasulullah SAW ada meninggalkan beberapa sunnah yang harus beliau kerjakan. Bagi kita itu sunnah, tidak berdosa. Tapi bagi Rasulullah SAW itu adalah perbuatan dosa. Ya. Jadi dianggap beliau seperti itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ya, maha suci Engkau ya Allah. Kita tawarnya kepadanya, kemudian Rasulullah minta ampun. Jadi yang kita baca selama ini Subhana rabbiyal a'la itu dari Sahih Muslim. Saya baca di sini riwayat la ada wa bihamdi, ya. Kita biasanya pakai wa bihamdi, mungkin ada di riwayat lain, mungkin ya. Tapi di dalam riwayat ini tidak ada Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu tidak ada. Mungkin ada di dalam kitab yang lain, mungkin harus kita cari tahu, ya. Yang ada cuma Subhana rabbiyal a'la. Sampai situ saya sudah ditolak kemarin. Rawaina fi Sahih Muslim. Kamu mengambil riwayat dalam kitab Sahih Muslim an Aisyah, masih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu, ma qaddamnahu fi ruku', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Sama masih. Subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Subuhun, kita mensucikan Allah. Kudusun, sama. Tetapi di dalam di dalam syarah yang saya baca, syarah Jalalain itu, subuhun itu kita mensucikan Allah dengan kalimat-kalimat tasbih. Subhanallah, ya. Nah, kudusun kita mensucikan Allah, tetapi lewat batin kita. Kita meyakini bahwasanya Allah itu maha suci dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Itu namanya kudus, mensucikan Allah. Tetapi lewat perilaku batin. Kalau subuh mensucikan Allah itu lewat lisan kita, ibadah apa? Zikir zahir yang nampak. Itu kita mengucapkan subhanallah, itu mensucikan Allah, ya. Itu perbedaan antara subuhun kudusun rabbul malaikati war-ruh, ya. Tuhan yang para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh di sini siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ya, ruh di sini banyak ulama mengartikan bahwasanya Jibril alaihi salam. Tetapi dalam syarah ini dikatakan ruh itu ada makhluk yang mempunyai tangan dan jundum min junudillah, pasukan-pasukannya Allah. Tetapi yang lebih kuat di sini adalah ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam, ya. Masih sama ini, ya, bacaannya seperti kemarin, ya. Rawaina fi Sahih Muslim aidan an Ali, dari Sayyidina Ali, dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada qala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, beliau mengucapkan zikir Allahumma laka sajadtu. Ya. Allahumma laka sajadtu. Harusnya kalau dalam ilmu nahwu itu sajadtu laka. Tetapi kalau lakanya di duluan itu namanya ma'mul hasyar. Artinya tidak ada selain engkau
yang aku bersujud kepada. Hasyar itu maksudnya tidak ada selain Allah. Tapi kalau sajadtu laka masih ada kemungkinan selain Allah. Ya, seperti kalau kita mengatakan Zaidun fid dari, Zaid ada di rumah. Kemungkinan masih ada orang lain selain Zaidun. Ya, tapi kalau kita mengatakan fid dari Zaidun, di dalam rumah ada Zaidun, itu hasyar namanya. Tidak ada selain Zaidun, cuma satu-satunya Zaidun yang ada di dalam rumah tersebut. Ya, itu contoh ya dalam ilmu nahwu seperti itu. Ya. Kalau laka yang duluan berarti hasyar, artinya tidak ada selain Allah yang aku sujud kepada Allah. Hanya engkau ya Tuhan. Ya, wabika sama, harusnya amantu bika. Tapi di sini wabikanya didahulukan ya. Taqaddama ma ahaqqa fi ta'khir, harusnya mendahulukan yang seharusnya di belakang. Ya. Walaka aslamtu, dan hanya kepada engkau aku berserah diri. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ini bacaan ini juga bisa kita baca ketika kita sujud. Sujud apa? Sujud syukur. Ya. Jadi sujud syukur itu bukan yang kita lihat di TV-TV itu yang orang habis ngebolin, habis menang itu sujud, itu bukan sujud. Bukan sujud syukur. Karena sujud syukur ada syaratnya. Ya, harus menutup aurat, ya, harus berwudu, menghadap kiblat. Sama itu ibadah. Ya, itu mungkin ekspresi kegembiraan saja, tapi itu bukan termasuk sujud syukur. Ya. Ya, jadi kita sampai warawaina fil hadits sahih fi kutubis sunan an Auf ibn Malik ma qaddamnahu fi fasl ar-ruku' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku'ahi al-qawil yaqulu fihi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah, thumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Ini sama. Kemarin rukuknya juga Nabi membaca ini, di sujudnya juga Rasulullah membaca ini di dalam kitab Sunan. Ya. Apa itu kitab Sunan? Kitab Sunan itu adalah kitab hadis yang memuat tentang hukum-hukum syariah. Ya. Hadisnya itu harus marfu. Hadis marfu itu sanadnya harus tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang berhenti riwayatnya sampai kepada sahabat saja. Ya, tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah atau mursal lagi. Ya, yang riwayatnya itu diambil dari tabi'in. Tabi'in mengatakan ini, tapi tak ada sahabat yang mengatakan itu. Padahal urutan periwayatan hadis itu harus dari sahabat menurut tabi'in, ya kan? Tapi kalau hadis mursal itu ada hadis yang diambil dari riwayat tabi'in. Itu tidak boleh di dalam kitab Sunan. Ya. Syaratnya juga harus berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Ya. Hukum-hukum syariah kita tahu ya, ada Sunan Abi Dawud, ya. Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi. Ya. Itu kalau dalam kesahihan yang pertama itu Sunan An-Nasai, ya, dihitung dari riwayat kesahihannya. Termasuk sunan yang saya sebutkan tadi itu masuk dalam kutubus sittah, kitab induk daripada ilmu hadis. Ya, kutubus sittah 6 kitab. Konon katanya ya, pendiri Nahdlatul Ulama itu Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hafal kutubus sittah. Ya, hafal kutubus sittah. Ya, kita kalau untuk bacanya nggak tamatan. Ya, itu dan
itu tentang sunan. Sunan itu diambil dari kata sunnatun, ya, atau hadis, ya, atau sunnah. Tidak semua sunnah itu bisa kita tiru, bisa kita ambil, ya. Tidak semua sunnah bisa kita tiru, bisa kita ikuti. Contohnya apa? Contohnya janggut. Rasulullah berjanggut. Ada orang yang bisa punya janggut, ada yang tidak bisa. Ya. Rasulullah itu hidungnya mancung. Walaupun kita ada yang mancung, tapi mancungnya tidak sama dengan Rasulullah SAW. Karena Allah menciptakan beliau hanya satu-satunya, munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Tidak ada yang bisa menyerupai bentuk daripada kebagusan daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak semua hukum, ini perlu dicatat, hukum yang pernah dibuat oleh Nabi itu menjadi hukum yang bisa kita praktekkan di zaman sekarang ini. Ya. Saya ambil contoh dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani menulis kitab, di dalam kitab Fathul Bari ada seorang budak yang bernama Sulaiman Maula Hudzaifah. Ini seorang anak yang soleh, dipelihara oleh Hudzaifah, seorang yang soleh juga, punya istri namanya Fatimah, orang yang solehah. Nah, sampai ketika Sulaiman ini balik, sudah besar, ya, Hudzaifah ini sering pergi keluar berdagang. Tinggallah Sulaiman ini dengan istrinya Fatimah. Ini sudah besar, bukan mahram, ya. Beliau hanya pelayan di situ, tapi soleh. Fatimah juga orang soleh. Tidak pantas nih dua orang yang bukan mahram berada di dalam satu atap. Akhirnya melaporkan kepada Rasulullah SAW perihal ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, waktu itu Fatimah sedang menyusui bayi, sedang ada lahir menyusui bayi. Engkau peras ASI, air susu itu, engkau minumkan kepada Sulaiman. Ini Sulaiman sudah balik, sudah besar. Nanti engkau akan menjadi mahram, menjadi hukum ini, ya. Nah, kalau itu dipakai di zaman sekarang nggak bisa. Bisa jadi mahram cepat sama istrinya. Iya kan? Semua kita bisa jadi mahram, nggak bisa. Karena syaratnya dalam fikih itu di bawah 2 tahun baru bisa. Di bawah umur 2 tahun baru bisa jadi ibu susu atau saudara sepersusuan. Nah, ini keistimewaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan musyarrif, ya. Nabi punya kekhususan, keistimewaan yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berlaku pada saat itu, tidak bisa dijadikan hukum pada saat sekarang ini, ya. Begitu juga dengan sunnah-sunnah, ada yang itu sunnahnya itu berupa tradisi, ya. Banyak itu, ya, pembahasannya luas. Makanya kalau kita mengambil sunnahnya Nabi itu, ambillah daripada akhlak beliau, ya, sifat beliau, fatonah, ya, beliau amanah, ya, itulah, ya, yang bisa kita ambil, ya. Itu tentang sunnah, ya. Sunnah itu kitab fikih yang di situ hadisnya berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, ya. Di sini dari Auf bin Malik, maqaddamnahu fi fasl ruku', sudah kita sebutkan di dalam fasal ruku', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ruku' dalam keadaan panjang, ya. Kemudian beliau mengucap di dalam ruku'nya subhanal jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah, thumma qala fi sujudihi mithla dhalik, ya. Subhana maha suci Allah bil jabarut,
yang menguasai alam Jabarut, ya. Kemarin sudah juga. Apa itu Jabarut? Al-Qahhar, yang memaksa, yang maha memaksa. Ya. Kita pengen hidup tapi Allah bilang mati, ya mati. Ya. Kekuat itu alam kekuasaan Allah, yang Allah saja yang menguasai. Kita pengen mati tapi Allah bilang hidup, ya hidup. Ya. Itu namanya Allah maha memaksa, Al-Qahhar, ya. Wal malakut, dan alam beberapa kerajaan-kerajaan, keratonnya. Di situ apa coba? Kekuatannya yang menguasai alam kekuatan, wal kibriya, ya. Apa? Kesombongan. Allah yang maha apa? Yang maha Akbar, kabir. Hah? Besar, sombong. Sombong, ya? Iya. Di situ kebesaran, ya. Kibriya itu kesombongan, ya. Hanya Allah yang memiliki jubah itu. Makanya dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah itu adalah kesombongan, ya. Sebenarnya sama-sama ini. Sayyidina Adam melakukan kesalahan kepada Allah. Iblis juga melakukan kesalahan kepada Allah. Tetapi Adam dengan ketawaduannya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Rabbana, kami, ya Allah, kami mendolimi diri. Beliau diampuni oleh Allah. Tapi iblis apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dengan kesombongannya, ya. Istakbar, sebenarnya kabar saja cukup. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada tambahan huruf, berarti ada tambahan makna. Sombongnya itu sombongnya yang sangat sombong, ya. Istakbar, ya. Sombongnya itu kesombongan yang melampaui batas, ya. Sehingga beliau dilaknat, dia dilaknat, ya. Makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga hari kiamat. Padahal sebelumnya tidak ada satupun malaikat yang ketika berjumpa dengan iblis itu membanggakan dirinya. Saya habis bertemu dengan iblis, karena saking dekatnya iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada satu tempat di langit maupun di bumi itu yang luput dari tempat sujudnya iblis. Ya. Tapi dengan kesombongan itu dia dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat. Sudah berapa menit? 30. Jadi bacaan rukuk dan sujud itu, bacaan rukuk dan sujud itu hampir sama, ya, hampir. Nah, bukan Subhana Rabbiyal A'la saja, ya. Ada banyak bacaannya. Jadi kalau ada orang yang baca yang sekiranya lain dari kita, jangan salahkan, ya, karena riwayatnya banyak, riwayatnya banyak. Oke, nanti kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan ini kan masih agak sama nih dari rukuk, ya. Nanti kita akan menjumpai pasal-pasal yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya, ya. Banyak